Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Uliastiani. Saya sedang menempuh pendidikan di STIS Start Meja Subang. Saya semester 5 dengan prodi akuntansi dan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri, SMSI. Dan eh, judul jurnal yang saya review kali ini yaitu Pengaruh Tax Planning Ukuran Perusahaan Corporate Social Responsibility terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2022. Nah, eh, review jurnal ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan peran faktor-faktor akuntansi dan non-akuntansi, yaitu tax planning, ukuran perusahaan, dan corporate social responsibility eh, dalam memengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Baik, langsung saja selanjutnya. Baik, di sini ada latar belakang. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh masih tingginya praktik manajemen pada perusahaan manufaktur yang disebabkan oleh fleksibilitas akuntansi berbasis aktual dan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Informasi laba sering dijadikan indikator utama kinerja perusahaan sehingga mendorong manajemen melakukan manipulasi laba untuk kepentingan tertentu. Nah, Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh tax planning, ukuran perusahaan, dan corporate social responsibility, baik secara parsial maupun simultan, terhadap manajemen laba. Nah, selanjutnya ada landasan teori dan kerangka konseptual. Penelitian ini menggunakan teori keamanan atau agensi teori sebagai landasan utama. Teori ini menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajemen mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba. Yang pertama itu ada teori akuntansi positif yang memandang pilihan kebijakan akuntansi sebagai respon atas insentif ekonomi. Yang kedua ada legitimasi teori yang menjelaskan penggunaan CSR sebagai sarana memperoleh legitimasi sosial. Yang ketiga ada stakeholder teori yang melihat CSR sebagai alat menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Lalu eh, masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama, tax planning berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, yang mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan strategi pajak untuk memodifikasi laba akuntansi. Nah, ukuran yang kedua itu ada ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki fleksibilitas aktual yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada Corporate Social Responsibility atau CSR, berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba yang mengindikasikan bahwa CSR digunakan sebagai alat legitimasi untuk menutupi praktik opportunistic management. Dan ketiga variabel yang diteliti jika digabungkan memang berpengaruh terhadap manajemen laba, tetapi pengaruhnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 23,6%. Manajemen laba yang bisa dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, selanjutnya ada keterkaitan dengan teori akuntansi.
Nah, yang pertama itu ada dari perspektif teori akuntansi positif, yang dimana hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa manajemen laba merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan akuntansi yang didorong oleh insentif ekonomi seperti penghematan pajak dan tekanan kinerja. Yang kedua ada dalam teori keamanan. Praktik tax planning dan manajemen laba mencerminkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Sementara itu, temuan terkait CSR menggunakan legitimasi teori bahwa pengungkapan sosial tidak selalu mencerminkan etika bisnis, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai strategi perlindungan reputasi. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan jurnal. Yang pertama ada kelebihan dari jurnal ini adalah dasar teori yang digunakan sudah kuat dan sesuai dengan kondisi akuntansi saat ini, sehingga penelitian memiliki pijakan ilmiah yang jelas. Yang kedua, pengukuran manajemen laba menggunakan model Modified Jones yang merupakan metode yang umum dan terpercaya sehingga hasil pengukuran lebih akurat. Dan yang ketiga, pengukuran CSR menggunakan standar internasional GRI G4, sehingga penilaian tanggung jawab sosial perusahaan lebih sistematis dapat dibandingkan dengan penelitian lain. Nah, selanjutnya di sini ada kelemahan. Kemampuan model dalam menjelaskan manajemen laba masih rendah. Artinya, masih banyak faktor lain di luar model yang memengaruhi manajemen laba. Yang kedua, penelitian belum mempertimbangkan faktor tata kelola perusahaan atau good corporate governance dan kualitas audit, padahal kedua hal tersebut dapat berperan penting dalam menekankan praktik manajemen laba. Dan yang ketiga ada pembahasan hasil penelitian ini masih terbatas, terutama terkait dampaknya terhadap kualitas laba, sehingga analisis belum terlalu mendalam. Secara keseluruhan, review jurnal ini dapat disimpulkan bahwa jurnal ini layak dijadikan referensi ilmiah untuk penelitian di bidang akuntansi keuangan, perpajakan, dan CSR. Temuan penelitian ini mempertegas bahwa praktik akuntansi tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh konflik kepentingan, intensif pajak, dan strategi legitimasi perusahaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.